kamu yang ngambil mata kuliah dengan saya, lalu mengambil pindah ke tempat lain karena takut WSC katanya. Ya, di sini ada yang takut WSC? Saya tidak, Pak. Enggak, Pak. Alhamdulillah Enggak, Pak. berarti. Ya, kita berarti tolong dipikirkan dari awal satu kepanitiaan ya. Lalu yang kedua tolong dipikirkan lokasi ya. Nah, apa yang kita lakukan tidak terlalu jauh berbeda karena pertemuan mata kuliah ini mengacu kepada bagaimana Anda dapat dengan baik menulis berbagai macam tulisan ilmiah, berbagai macam tulisan ulasan atau kritik, ya, sehingga memberikan peluang bagi Anda untuk menjadi seorang penulis kritik atau seorang penulis tulisan-tulisan ilmiah. Nah, arah kepada kegiatan kita nanti WSC, nah diharapkan ketika Anda melakukan pengambilan data, itu dalam rangka penelitian Anda menulis untuk kepentingan penulisan ilmiah. Jadi data yang diambil bukan untuk menulis tulisan populer, tapi menjadi dasar untuk pengambilan penulisan ilmiah. Nah, kira-kira begitu. Ya, maunya sih kalau bagusnya ya maunya atau cita-citanya sih kalau bisa jangan hanya 1 malam, karena penulisan ilmiah harusnya lebih banyak lagi, detail lagi begitu. Tapi karena kita nggak mungkin melakukan itu, kita cukup 1 malam. Begitu ya. Iya, Bapak. Ya, Pak, ya, Pak. Bentar ya. Berapa orang yang hadir ini? 26, Pak. Mahasiswa kita Bu itu sudah masuk, Bu Wita. Sudah hadir Bapak, saya di sini. Maaf ya, anak-anak minta nomor ibu, saya lupa terus ngasih. Iya, nggak apa-apa Pak, tidak apa-apa. Ya, nah ini alhamdulillah sudah masuk, syukurlah. Ini maaf sebentar saya, aduh susah kalau lagi begini, ini kan handphone, terus ada orang nelpon gitu. Gimana caranya ya? Ntar aja lah saya telepon balik. Baik, Ibu Wita, tadi saya sudah katakan bahwa kemungkinan besar mata kuliah ini nanti akan diakhiri dan ditutup dengan rating Supercam. Dan saya sudah meminta mereka untuk nanti rapat ya hari ini untuk membentuk panitia dan juga membicarakan lokasi kemungkinan lokasi dalam rangka pengambilan data untuk kepentingan penulisan ilmiah, membuat artikel ilmiah sebagai bagian dari ujian akhir semester mereka. Bapak lagi siap-siap mau berangkat. Iya Pak.
Ya, baik ya. Jadi Bapak Yordan, hari ini kalian lakukan dua hal penting. Satu, mendiskusikan pembentukan panitia seperti biasa agar jangan mendadak dan jauh-jauh hari panitia sudah terbentuk. Jika ada kelas lain yang juga melakukan hal yang sama, jika kalau, maka tolong koordinasi dengan mereka. Kalau tidak ya berarti hanya untuk kelas kalian saja. Nah, kemudian yang kedua, coba mengawali dulu kira-kira bincang-bincang tempat ya. Dan beberapa tempat yang selama ini sudah Bapak ceritakan pada waktu menulis populer. Seperti Anyer, ya, itu termasuk lokasi favorit. Ya, dulu pernah kita menghindari ya karena dikhawatirkan takut tsunami, tapi ternyata dalam beberapa tahun terakhir setelah ini nggak ada apa-apa ya, nggak pernah ada cerita tsunami itu. Ya, baik. Nah, begitu kira-kira Bu Wita, nanti silakan anak-anak untuk berdiskusi hari ini terkait dengan tempat dan kepanitiaan. Ada pertanyaan? Yordan? Untuk saat ini belum sih, Pak. Oke. Claudi? Chauli? Paling saya mau nanya ini, Bapak, untuk kelas besok kita laksanakan offline atau online ya, Pak? Kalau besok Kamis kita lihat, kita kebagian tempat nggak sih sebenarnya kalau online, kalau offline? Progress. Di Excel yang dikirim Pak Edi tidak ada tempat Pak. Hanya Jadwal tidak ada ya? Iya. Berarti mungkin jadwal tempat hanya diperuntukkan bagi adik-adik kelas kalian yang tahun 1, mungkin kemungkinan begitu. Karena tempat kita terbatas. Tapi kalau memang awal-awal ini ada peluang, ditanya aja dulu ke Mas Indra. Mas Indra, ada tempat nggak yang bisa dimungkinkan untuk dipakai gitu? Ya? Iya, Bapak. Ya, coba ditanyakan. Sehingga besok kalau memang perlu ada offline, kita offline. Baik, Bapak. Ada lagi? Oh iya, buat yang WSC itu, Pak, terkait yang Ya. WSC. Berarti itu 1 malam doang ya, Pak, Iya, kegiatannya? sama dengan yang lalu. Sama dengan yang lalu. Sama dengan yang lalu begitu. Tinggal ini doang kan? Iya. Ya, mungkin untuk kepentingan WSC yang angkatan untuk menulis populer, untuk menulis ini, kita akan melakukan juga bimbingan di kampus sebelum berangkat. Halo? Iya Pak, hadir. Bimbingan penulisan sebelum berangkat. Nah, kita akan lakukan di kampus. Nah, sehingga lebih mengoptimalkan kehadiran kita di tempat kejadian nantinya. Gitu ya. Kalau tapi nanti bimbingan di dalam, bimbingan di tempat juga tetap ada bimbingan
pemberian materi seperti biasa dari Pak Saipur atau dari Ibu Tuti itu kita jadikan itu sebagai bagian dari ini kita ya, budaya kita. Oke, ada lagi? Mau nanya Pak, Ya, kalau yang menulis populer kemarin kan produknya majalah ya Pak ya. Kalau menulis kritis ini nanti apa Pak? ya Artikel. kita kumpulan tulisan artikel ilmiah ada di mana biasanya? Ada di dalam sebuah jurnal ilmiah. Ya, pembuatan jurnal ilmiah baik yang resmi maupun tidak resmi itu memungkinkan kita lakukan gitu. Ya, ngambil sesuatu. Resmi dalam pengertian perlu dicari ISSN-nya, atau yang tidak resmi ya ISSN-nya tidak perlu dicari. Tapi bisa juga, itu yang pertama. Yang kedua, alternatif satu yang kita bikin dalam bentuk jurnal, kumpulan tulisan. Yang kedua, itu dibuat kita dalam tanda petik ya, menumpang atau apa istilahnya, menumpang di jurnal prodi kita. Jika diizinkan oleh prodi dan diizinkan oleh pengasuh jurnal, kita bisa menjadi penerbitan khusus. Penerbitan khusus itu apakah memungkinkan, itu nanti sangat tergantung pada keputusan prodi, karena itu dikhawatirkan mengganggu atau tidak mengganggu kelancaran akreditasi jurnal gitu. Kalau tidak mengganggu akreditasi jurnal, nah kita bisa menumpang untuk terbit sebagai edisi khusus di jurnal ke jurnal prodi kita. Itu alternatif kedua. Alternatif ketiga, tulisan-tulisan yang Anda buat itu kan nanti tetap ya, walaupun alternatif 1, 2 itu tetap ada pembimbing atau penulis kedua, yaitu pembimbing yang hadir dan mengikuti, yaitu dosen. Di dalam hal ini ada ada Bu Tuti, ada Pak Saipur, ada Bu Okta, ada Pak Sam, ada Bu Wita, itu semua menjadi pembimbing. Nah, sehingga semuanya mempunyai satu orang pembimbing yang secara resmi statusnya bisa juga statusnya diturunkan sedikit untuk menjadi penulis kedua. Nah, penulis pertamanya dosen itu yang masuk, sehingga masuk ke satu jurnal bisa lebih dimungkinkan atau berterimaannya bisa lebih ini. Kalau seandainya alternatif 1, 2 kita tidak ambil, alternatif ketiga yaitu jika dikirimkan ke jurnal lain, ke jurnal yang sudah resmi dan terbuka untuk umum di dunia ya, baik jurnal internasional maupun jurnal dalam negeri gitu. Nah, ini kemungkinannya begitu. Ada jelas? Mudah-mudahan jelas. Iya Bapak. Ya, ada lagi? Saya deh Pak, izin bertanya Pak. Ya. Ya, silakan Basil. Iya Pak, berarti kita perlu pembentukan kelompok ya Pak untuk artikel ini, artikel kritis ini. Saya biasanya tidak kelompok, tapi memang biasanya saya membuat pasangan. Jadi menulis artikel ilmiah itu nanti berpasangan.
Nah, kelompok yang dimaksud itu adalah kelompok pemetaan topik. Jadi misalnya kalau kita berada di satu tempat, kita perlu pemetaan topiknya. Sehingga misalnya untuk pendidikan, misalnya kita penelitian, ada beberapa orang atau mungkin beberapa pasang yang fokus ke dunia pendidikan. Mungkin nanti penelitiannya ke sekolah, penelitiannya ke pendidikan masyarakat gitu. Nah, itu mungkin perlu ada 3 atau 4 pasang. Nah, itu satu kelompok namanya, kelompok tema, kelompok tematik gitu. Nah, mungkin ada yang mengurus lebih kepada budaya ya. Jadi penelitian berhubungan dengan bahasa dan budaya, di mana Anda melakukan tempat penelitian. Sehingga kalau memungkinkan misalnya 2-3 judul diambil dari situ, sehingga ada 2-3 pasang yang akan memfokuskan ke bidang budaya. Iya. Nah, begitu. Jadi kelompok yang dimaksud itu, tapi dia tetap menulis berpasangan. Oke, jelas? Jelas, Pak. Izin bertanya kembali, Pak. Ya. Itu berarti pasangan itu bakal diubah atau bakal tetap sampai akhir, Pak? Ketika Di pom bensin dulu sebentar ya, ntar. Segitu amat. Masa sampai begitu amat? Iya. Ini. Mau lewat mana? 100.000. Itu ada ini enggak? Tol yang biasa dipakai situ ada enggak? Nggak ada, Bro. Iya, Bang. Ini bisa dari sini. Ada. Biasanya ada yang punya pasang. Ya itu makanya udah lama kehilangan saya. Saya nggak punya, Kan ya. nggak tahu di mana itu. Mbak mau makan pisang dulu ya. Ada 2 biji. Ini bener berdua enak ya. Ya itu. Ya itu. Ini satu ada satu itu. Oh, ya. Iya. Mau aja. Harus ya. Emang paling berbeda harus begitu ada pakai. Udah matang banget. Plastik. Berapa? Lewat Jawa. Iya, Cawang aja kalau siang gini. Ke Cawang aja mah, Kang Mas, Kang Burhan. Kacanya mati, Bro. Iya, aduh, bingung lagi saya. Dan udah tahu. Enggak tahu. Enggak tahu. Sorry, Mas Bro, mukanya bingung saya. Pakai sapu. Malah yang nyuci mobil ngabarin. Sini aja, Pak. Ngapain? Ngabarin kalau bisa bengkel juga katanya. Yang di mobil yang sini tuh. Ya, ini kan baru di sistem itu. Kata dia di sini saja bisa dibenerin. Oh iya, baik. Benerin bengkelnya. Yang tetap jembatan. Iya, benar.
Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bapak. Waalaikumsalam. Iya, iya, iya. Gimana tadi pertanyaan terakhir? Basili udah terjawab belum? Belum Bapak, sempat ketunda Pak. Apa tuh? Apa yang tadi sudah sempat Bapak beritahukan bahwa pengelompokan itu adalah pengelompokan tematik, sehingga tapi tetap masing-masing, misalnya kalau di kelompok budaya atau bahasa itu ada 3 kelompok, ada 3 pasang maksudnya, maka masing-masing pasang mencari topik yang berbeda satu sama lainnya yang terkait dengan budaya setempat atau penggunaan bahasa setempat atau apa begitu. Jadi kajian-kajian linguistiknya bisa, kajian-kajian sastranya bisa di sana begitu. Nah, untuk kelompok-kelompok lain itu sangat tergantung pada situasi tempat begitu. Ya, tapi selalu berhubungan dengan prodi kita ya. Jadi jangan lepas sama sekali dari ya prodi kita kan selain bahasa, budaya, pendidikan begitu itu menjadi bagian penting. Begitu kira-kira. Baik Bapak, mau izin bertanya kembali Pak. Ya, silakan. Berat untuk penentuan pasangan itu bakal ini Pak ya, udah standby sampai akhir ya Pak ya, maksudnya nggak bakal berubah-ubah gitu. Pasangan yang dimaksud itu ya pasangan untuk menulis nantinya. Menulis hasil dari observasi pencarian data itu, maka pasangan itu yang akan terus menuntaskan tulisan. Nah, nanti di lokasi akan dapat pembimbing. Siapa pembimbingnya? Misalnya Basil dan teman, pembimbingnya Ibu Okta. Ya, nah, udah nanti karena orangnya terbatas, dosen yang ikut juga tidak banyak, mungkin Bu Okta akan membimbing 2 atau 3 pasang. Bu Wita mungkin akan membimbing 2, 3 atau 4 pasang. Pasang juga begitu. Pak Saipur juga begitu. Bu Tuti juga begitu. Gitu kira-kira. Baik Bapak, insya Allah sudah dipahami Pak. Oke, baik. Ada lagi? Izin tanya, Pak. Ya. Buat pemetaan topik sama temanya itu baru bisa dipetakan pas udah tahu lokasi WSC-nya atau bisa ditentukan dari lama, Pak? Dari sebelum-sebelumnya. Ketahui dulu lokasi. Lokasi itu nanti akan dipastikan ketika sudah ada tim advance atau tim yang mendahului pencarian lokasi ya. Sehingga dari pencarian lokasi akhirnya dapat ditetapkan, termasuk diantaranya menemukan tema-tema yang perlu dibentuk ya, tema-tema yang perlu diambil. Itu nanti tim advance yang melihat, yang menemukan dan mendapatkan, sehingga wah ini temanya bagus ini. Nah, itu sehingga nanti sangat itulah yang akan ini tema ini cukup bagus, terus juga variasi kemungkinan topik-topiknya bisa banyak. Nah, ini bisa 4 pasang ini gitu. Jadi jumlah pasang yang terlibat di dalam satu tema tidak harus misalnya sama, semua rata-rata 3, bisa saja 4 satu tema itu atau 5 begitu. Sementara tema yang lain hanya 2 pasang misalnya begitu. Nah, itu betul-betul hasil temuan dari tim yang ditunjuk oleh panitia untuk mendapatkan tempat. Makin cepat mendapatkan tempat, makin cepat mendapatkan tema dan makin cepat mendapatkan topik gitu. Oke? Halo? Oh, iya, Bapak. Dapat dipahami, Pak. Ya, bagus kalau gitu. Nah, kalau memang sudah saya bisa keluar. Bu Wita ada yang mau ikut terus, monggo. Silakan untuk bisa memberikan, sementara pasangnya lagi dalam perjalanan di mobil ini.
Halo? Iya, iya baik Pak Sam. Ya, baik. Gimana Basil dan teman-teman? Sania? Insya Allah aman, Pak. Sudah cukup, Bapak. Ya, baik. Saya mau nanya Sudah lagi itu, cukup, Mbak. Siang. Kemarin ngomong-ngomong Sania menang lomba apa ya kemarin Saya, ya? Pak. Bahasa Indonesia, Bapak. Olimpiade Bahasa Indonesia. Oh, alhamdulillah. Terus masuk ke tingkat nasional? Iya, Bapak. Ya, bagus lah gitu ya, bagus. Terus Basil kenapa nggak menang? Karena nggak ikut lomba, Pak. Karena nggak ikut. Iya, 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 iya. Oke ya, Bapak tutup, Bapak keluar, silakan lanjut ya. Bapak, saya mau nanya lagi, Pak, dikit. Oh iya, 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 Bapak Yordan, silakan Pak Yordan. Halo. Iya, Iya, lo. kayak jaringan saya ngelek-ngelek, Pak. Ini, Pak, Ih, buat Bapak menulis juga. kritis ini kan Ya, produk UASnya yang artikel ini ya, Pak, ya. dari WSC. Nah, ada penulisan-penulisan bulanan nggak, Pak, kayak waktu majalah kemarin, Pak? Buat yang Kamu jangan nanya, memang ada lah, masa enggak? Ini kan itu kan akhir itu. Jauh sebelumnya dari awal ini kita melakukan banyak hal sesuai dengan apa yang ada dalam RPS ya. Jadi karena kamu sudah bertanya, saya akan beritahukan bahwa satu ya, kita akan belajar dulu menulis menulis sesuatu dari tulisan. Itu disebut dalam istilah itu adalah reproduksi ya. Jadi tulisan A menghasilkan tulisan lain. Tulisan A memunculkan orang untuk membuat tulisan lain. Ada ngerti maksudnya? Nah, kita ngerti lah, misalnya nggak mungkin orang bikin abstrak tanpa ada tulisannya kan? Iya, Pak. Abstrak skripsi itu dari mana? Tulisan abstrak skripsi itu dibuat dari abstrak sebuah skripsi itu ditulis berdasarkan masa Berdasarkan skripsi itu sendiri, Pak. berdasarkan skripsi itu sendiri. Jadi dari tulisan skripsi jadi tulisan. Jadi tulisan bentuk lain dalam bentuk yang padat, patisari ya. Saripati dari sebuah skripsi jadilah abstrak. Di program studi lain di universitas lain itu disebut sari, bukan abstrak, sari. Maksudnya inti sari. Ada yang lagi nyebut patisari. Patisari. Patisari nama ini nih, nama toko roti kalau di Bekasi di tempat saya, Patisari. Roti Patisari. Jadi itu abstrak ya, dari skripsi menghasilkan abstrak. Dari tesis ada abstraknya, dari disertasi ada abstraknya. Ya. Ya, jadi itu dari tulisan jadi abstrak. Terus dari sebuah tulisan bisa menjadi tulisan lain apa? Kemarin kuliah sastra dengan Pak Sam ya kemarin ya. Bukan kelas kalian ya. Dari tulisan karya sastra
karya puisi juga bisa menghasilkan tulisan itu. Tulisan kecil, tulisan pendek, apa namanya? Resensi, Pak. Nah, itu masih udah panjang itu, udah panjang. Yang kecil aja, pendek. Nah, itu juga tulisan, itu juga dari tulisan menjadi sebuah tulisan. Nah, kalau nggak tahu saya beritahu. Ada yang disebut dengan tulisan endorse. Endorse. Kalau kamu tahunya endorse itu apa? Nah, endorse itu kalau ada dagangan di endorse oleh Jordan. Nah, Jordan dapat duit karena menganggap dagangan itu makanan itu bagus nih. Nah, udah Jordan udah nyobanya nih karena Jordan orang penting, Jordan orang terkenal. Nah, orang terkenal itu biasanya dapat kesempatan itu untuk mengendorse. Gitu ya. Nah, begitu juga buku dibikin endorse-nya oleh orang. Nah, biasanya orang terkenal itu. Nah, itu endorse. Paling hanya 1 kalimat, 2 kalimat, 3 kalimat, 1 paragraf. Paling banyak 2 paragraf. Ya, itu endorse namanya. Kalau dipanjangin endorsement. Endorsement. Ya. Nah, itu tulisan dari tulisan. Nah, itu nanti banyak itu yang kita akan lakukan. Nah, ini sampai tadi yang sudah disebutkan, membuat apa namanya, oleh Bapak kita tadi disebut apa namanya tadi? Tadi yang sudah disebut apa tadi? Apa resensi, Pak? Resensi. Resensi itu juga dari tulisan. Dari tulisan menjadi sebuah tulisan. Namanya resensi. Nah, ini Bapak akan melakukan kegiatan hari ini nih. Dari buku kumpulan puisi, lalu dibuat tulisan. Tulisan dalam bentuk bedah. Jadi lalu kemudian tulisan bedah ini, bedah buku ini, itu kan dari sebuah tulisan itu lebih panjang dari apa tadi? Dari resensi, ya. Resensi paling cuma 2-3 lembar. Kalau bedah buku itu bisa di atas 6, 7, 8 bahkan sampai tulisannya agak panjang tentang bedah buku lah. Nah, ini nanti akan kita lakukan juga itu. Kita akan melakukan bedah buku nanti. Nah, bedah buku yang akan kita kerjakan nanti itu dalam bentuk seminar. Nah, seminar bedah buku seperti yang akan Pak Sam lakukan hari ini nih jam 1 nanti ini. Ya, gitu ya. Nanti lebih jauhnya akan diterangkan berikutnya lah, besok lah ya. Oke? Ya, baik Bapak. Ya, baik. Bapak tinggal dulu ya. Ya, Bapak. Ya, Besok kita Bapak. jumpa Hati-hati di jalan. dan kita akan membahas latihan-latihan bulanan atau latihan-latihan mingguan ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih Pak Sam. Terima kasih Bu Wita. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu Wita.